bukan karena soal nasab. Karena kalau soal nasab nanti bisa saja itu akan berakibat perlawanan. Akan tetapi orang-orang yang ingin menjebloskan atau orang-orang yang merasa sakit hati karena nasabnya dibatalkan oleh Kiai Imad bisa saja menyewa pihak ketiga atau orang lain untuk bagaimana cara menjebak Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani beserta rekan-rekannya agar ada alasan untuk menjebloskan ke penjara. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah mabadah. Sahabat Air News dimanapun berada, semoga sehat selalu dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Sahabat Air, ya semoga ini tidak terjadi ya. Jadi ini masih berhubungan dengan pemecatan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini menurut saya sangat serius ini. Sangat serius. Jadi ini adalah suatu, menurut saya ini ya, menurut hemat saya, pemikiran liar saya atau narasi liar saya atau pikiran nakal saya. Dengan adanya pemecatan dari PBNU terhadap Kiai Imaduddin Al-Bantani, yang mana pemecatannya semacam ini loh ya, saya ceritakan dulu nih. Pemecatan itu tidak ada surat yang langsung dikirimkan pada Kiai Imad, nggak ada. Jadi PBNU itu nggak mengirimkan surat resmi pemecatan terhadap Kiai Imad, nggak. Akan tapi Kiai Imad ini mendengar atau tahu tentang pemecatan dirinya atau tidak digunakannya Kiai Imad atau dicoretnya daftar Kiai Imad dari kepengurusan LPMNU itu justru dari salah satu yang mungkin nggak bisa saya sebutkan ya, dari salah satu pengurus wilayah Nahdlatul Ulama ya, entah wakil entah ketua, pokoknya dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama yang nggak bisa saya sebutkan di sini karena menyangkut seseorang ya. Beliau di situ diberitahu bahwasanya struktur kepengurusan LPMNU itu Kiai Imad sudah tidak ada dan digantikan oleh tokoh-tokoh yang lain. Ada kurang lebih 8 orang ya. Terus setelah itu apa yang akan terjadi setelah Kiai Imad disingkirkan dari LPMNU? Sebentar, saya ada 2 kemungkinan dalam pikiran nakal saya, ada 2 kemungkinannya. Karena ini sangat penting dan di-share nggak apa-apa video saya ini ya, di-share nggak apa-apa. Karena ini saya juga berasumsi kok. Ini kan pikiran nakal saya. Jadi semoga ini nggak terjadi lah ya. Semoga pikiran nakal ini nggak terjadi. Yang terjadi adalah pikiran baik saya. Ada 2 kemungkinan yang akan terjadi setelah pelengseran atau dicoretnya Kiai Imad dari LPMNU. Dan sebelum itu saya akan memberikan gambaran bahwa dengan dicoretnya Kiai Imad itu berarti menunjukkan bahwa di dalam tubuh PBNU itu sudah banyak sekali Pahlawinya, menunjukkan bahwa NU ini sudah tersandra, menunjukkan bahwa ketum PBNU ini sudah tersandra. Nah itu yang ada dalam pikiran saya semacam itu. Karena apa? Surat pemecatannya pun tidak langsung dikirimkan pada Kiai Imad secara resmi, belum ada. Akan tapi kenapa sudah diganti struktur kepengurusannya tanpa ada pemecatan terlebih dahulu, sudah diganti kepengurusannya. Ini menunjukkan bahwa ketum PBNU, Rois Am PBNU juga nggak berkutik sama sekali. Karena apa? Sudah ada banyak orang Pahlawi yang dimasukkan situ. Ini kebobolan bagi saya. Setelah pemberhentiannya Kiai Imad atau pencoretan Kiai Imad dari struktural LPMNU, maka yang akan terjadi satu, ini yang pikiran nakal saya atau yang pikiran baik saya terlebih dulu ya. Ini yang mana yang harus didahulukan? Saya rasa yang buruk aja dulu ya. Kemungkinan yang akan terjadi karena mengingat orang yang paling ada di atas ya, yang paling disegani, tokoh yang paling ditokohkan di dalam jajaran Pahlawi dan juga ditokohkan oleh NU ya, yang menganggap bahwa
Habib Lutfi itu adalah seorang yang lembut dan lain sebagainya. Yang paling dia ya segani Habib Lutfi gitu loh. Sedangkan kita tahu Habib Lutfi itu adalah tim pemenangan dari Prabowo Gibran. Bahkan beliau bahkan beliau itu ada di urutan nomor 1 ya di daftar TKN Prabowo Gibran waktu itu. Dan sebagaimana yang kita ketahui, sekarang Prabowo Gibran sudah jadi presiden dan wakil presiden terpilih dan sebentar lagi akan dilantik. Maka tidak menutup kemungkinan Habib Lutfi adalah orang yang sangat berjasa gitu loh di situ. Tapi semoga, saya berharap kepada Pak Prabowo yang mempunyai jiwa kesatria, Pak Prabowo yang mempunyai jiwa nasionalis yang tinggi, Pak Prabowo yang mempunyai kesetiaan terhadap NKRI, semoga berani mengambil langkah untuk tidak memakai habaib di dalam jajaran pemerintahannya. Dalam lingkup pemerintahan tidak menggunakan habaib, termasuk Habib Lutfi. Walaupun mungkin dia berjasa, akan tetapi saya rasa Pak Prabowo juga tahulah bagaimana cara menyelamatkan NKRI ini. Karena apa yang akan terjadi semacam ini menurut narasi liar saya, ketika sebagaimana yang kita ketahui, Habib Lutfi adalah tim pemenangan tertinggi ya di pembina, itu paling tinggi, bahkan di barisan pertama itu Habib Lutfi. Ketika Prabowo Gibran sudah dilantik nantinya, dan kok Habib Lutfi ini dijadikan apa gitulah di dalam situ ya, atau enggak dijadikan tapi ada orangnya Habib Lutfi yang dimasukkan di situ, bisa jadi dengan pemecatan Kiai Imaduddin ya, atau pemberhentian secara tidak langsung kepada Kiai Imaduddin ini, bisa saja dari para Pahlawi itu akan menjebloskan Kiai Imad ke penjara, bukan karena soal nasab. Karena kalau soal nasab nanti bisa saja itu akan berakibat perlawanan. Akan tetapi orang-orang yang ingin menjebloskan atau orang-orang yang merasa sakit hati karena nasabnya dibatalkan oleh Kiai Imad, bisa saja menyewa pihak ketiga atau orang lain untuk bagaimana cara menjebak Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani beserta rekan-rekannya agar ada alasan untuk menjebloskan ke penjara. Nah, itu yang pertama ya, kemungkinan buruknya. Tapi saya juga ada pemikiran yang baik tentang PBNU, masih ada lah, husnudon tentang PBNU masih ada. Sebagaimana yang saya katakan, Gus Yahya itu adalah salah satu kader NU yang mempunyai pemikiran hampir sama dengan Gus Dur, walaupun sampai sekarang belum terbukti sih ya, termasuk fikih peradaban dan lain sebagainya. Mungkin bisa jadi, kemungkinan yang kedua ya, mungkin bisa jadi dengan dipecatnya Kiai Imaduddin Usman, maka PBNU akan dengan leluasa untuk memanggil kedua belah pihak atau mengundanglah kedua belah pihak untuk bisa menyelesaikan tentang polemik nasab ini secara ilmiah. Jadi kajian ilmiah Kiai Imaduddin itu biar dibantah juga oleh pihak Robitoh Alawiyah sebagai tergugat, untuk mengkanter, membantah dengan kajian ilmiah juga. Ketika nanti tidak terbukti, bisa saja ketika nanti tesis Kiai Imad itu tidak bisa dibantahkan dan keputusan akhir dari PBNU adalah, atau keputusan akhir dari Bangsul Masail adalah bahwa nasab Alawi tidak tersambung kepada Rasulullah, nasab Alawi adalah batal ya, dan itu akan menjadi keputusan resmi PBNU, maka bisa saja PBNU bertindak lebih ganas lagi, yaitu lebih pokoknya lebih tegas lagi lah untuk mengeluarkan semua Pahlawi yang saat ini masih bercokol di tubuh PBNU maupun di PBNU maupun di PCNU. Saya rasa semoga kemungkinan yang kedua inilah yang akan terjadi. Saya masih husnudon dengan kiai-kiai yang ada di dalam, kiai-kiai Nusantara yang ada di dalam tubuh PBNU, semoga berani bertindak. Semoga beliau-beliau itu tidak lupa akan tujuan NU itu apa, toh NU itu apa, perjuangan NU itu apa. Semoga beliau tidak lupa akan hal itu.
Ambil sisi baik dari apa yang sudah saya sampaikan di video-video saya dan tinggalkan sisi buruknya. Ambil yang baik, buang buruknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.